Dokter PPDS anestesi tewas di samping RSUD Tengku Rafian. Istana terima usulan nama pengganti ex-Jampitsus Febri. Kementerian ESDM pastikan B50 aman untuk kendaraan. Mandalika jadi penggerak sport tourism Indonesia. Hidung tersengat tawon kucing bernama Biskuit viral di media sosial. Halo, selamat pagi pemirsa. Mengawali hari Anda, senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi menarik lainnya, baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari warga Kelurahan Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, digegerkan dengan penemuan seorang penghuni kos yang meninggal dunia di dalam kamarnya pada Selasa malam. Polisi langsung melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti kematian tersebut. Peristiwa tersebut bermula ketika penjaga kos merasa curiga karena penghuni berinisial M yang menempati kamar C11 tidak terlihat keluar kamar selama lebih dari 3 hari. Kecurigaan semakin kuat setelah tercium aroma tidak sedap dari arah kamar tersebut. Petugas Polres Metro Jakarta Selatan bersama aparatur kelurahan mendatangi lokasi dan membuka paksa pintu kamar. Di dalam kamar, penghuni ditemukan telah meninggal dunia. Saya tahunya terakhir chat itu hari Jumat. Terus teman saya yang cowok dengar dia batuk-batuk itu hari Minggu terakhir. Jadi itu baru hari ini, tadi pagi. Ya karena bau tadi, terus ada laler di depan pintu. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian. Pihak kepolisian belum menyampaikan kesimpulan terkait penyebab meninggalnya korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Cilik Riwut, Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaka, Kota Waringin Timur. Sebuah truk bermuatan air mineral kemasan terguling dan menimpa seorang ibu dan anak yang sedang berada di pinggir jalan hingga tewas di lokasi kejadian. Seorang ibu dan anaknya tewas usai tertimpa truk yang terguling di Jalan Cilik Riwut, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Peristiwa tragis itu bermula saat truk melaju dari arah Sampit menuju Palangkaraya. Truk berusaha mendahului kendaraan di depannya, namun dari arah berlawanan muncul kendaraan lain, sehingga sopir truk spontan membanting setir ke sisi kiri untuk menghindari tabrakan. Manuver mendadak tersebut membuat truk kehilangan keseimbangan dan terguling ke kiri. Naas kendaraan bermuatan air mineral itu menimpa 2 korban berinisial I dan N yang saat itu sedang berhenti di tepi jalan dengan sepeda motornya. Korban meninggal dunia seketika tertimpa truk di lokasi. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit menggunakan ambulans. Detik-detik kecelakaan ini terekam pengendara truk lain yang berada di belakang truk yang bersangkutan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian ini langsung memberikan pertolongan. Sementara itu, Satlantas Polres Kota Waringin Timur telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sopir beserta truk untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di sekitar Jalan Raja Kecik, Kampung Dalam, Kecamatan Siak digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di area semak belukar yang berada di samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak Riau pada hari Selasa siang. Diketahui korban merupakan seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak. Korban diketahui berinisial AKL, 30 tahun, seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak. Kasat Reskrim Polres Siak Raja Kosmos mengatakan,
Korban berasal dari Maluku dan sempat dinyatakan tidak diketahui keberadaannya sejak Senin sore. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, istri korban yang juga dokter, berinisial YM, mencoba menghubungi telepon genggam suaminya, namun sudah tidak dapat dihubungi. Merasa ada yang tidak biasa, istri korban bersama petugas keamanan rumah sakit memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman di area radiologi, korban terlihat berjalan seorang diri keluar dari kawasan rumah sakit melalui pintu pos security 2 menuju Jalan Raja Kecik. Pencarian kembali dilakukan pada Selasa pagi dengan melibatkan petugas keamanan rumah sakit. Hingga Selasa siang, 2 petugas keamanan dan sopir ambulan menyisir area Semak Belukar di luar pagar rumah sakit, yang menjadi titik terakhir arah pergerakan korban berdasarkan rekaman CCTV. Saat memanjat pagar pembatas, petugas keamanan menemukan korban sudah dalam keadaan terlentang dan tidak bernyawa di tengah Semak Belukar. Jenazah ditemukan sekitar 5 meter dari pagar pembatas rumah sakit atau sekitar 30 meter dari tepi Jalan Raja Kecik. Jumlah barang milik korban juga masih berada di dalam tas korban. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru, guna menjalani proses autopsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku berkaos belang-belang berhasil menggeser tas di bawah meja menggunakan kaki dan langsung kabur membawa tas tersebut. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian tas milik seorang pengunjung di sebuah coffee shop di kawasan Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mengenakan kaos belang-belang lengan panjang, pelaku duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korbannya sedang asik mengobrol dengan rekan-rekannya, pelaku pun beraksi. Tas korban yang diletakkan di bawah meja digeser pelaku menggunakan kaki. Kemudian pelaku langsung pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Aksi pencurian dengan modus geser tas itu terjadi pada Sabtu malam kemarin, di mana korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Akibat kejadian tersebut, korban harus kehilangan sejumlah barang berharga di dalam tas, mulai dari laptop, kunci, dan STNK mobil serta dokumen penting. Jadi kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan polisi pada hari Minggu tanggal 12 mengenai kejadian pencurian yang diduga modusnya adalah geser tas. Kejadiannya tanggal 11 atau hari Sabtu jam 7 malam. Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan mengidentifikasi pelaku dari geser tas tersebut. Pelaku tunggal atau komplotan? Sampai saat ini kami menduga tunggal, namun tidak menutup kemungkinan ada komplotan yang bekerja sama. Sudah berhasil diidentifikasi? Sampai saat ini kami masih dalam proses verifikasi dari identitas pelaku tersebut. Sudah ada laporan resmi dari? Sudah ada. Kalau kerugiannya kisaran? Kerugiannya antara lain 1 buah tas, laptop, dan surat-surat berharga. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, polisi telah mengidentifikasi identitas pelaku dan kini tengah dilakukan pengejaran. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada menjaga barang bawaan saat berada di tempat umum. Karena aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang karyawati bengkel mobil menggagalkan dugaan aksi perampokan terhadap seorang konsumen di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang diduga telah membuntuti korban hingga ke lokasi bengkel, panik dan kabur setelah aksinya dipergoki. Rekaman kamera pengawas atau CCTV bengkel mobil di Jalan Raya Serpong Pondok Jagung, Serpong Utara merekam detik-detik dugaan upaya perampokan yang terjadi pada Senin 13 Juli 2026 pagi. Peristiwa berawal saat mobil korban masuk ke area bengkel untuk memeriksa ban yang kempes. Tak lama kemudian 2 pria yang berboncengan sepeda motor datang dan diduga telah membuntuti korban hingga ke lokasi. Ketika korban sedang menjelaskan kondisi kendaraannya kepada mekanik, salah satu pelaku dengan tenang membuka pintu belakang mobil dan mengambil tas milik korban yang berisi uang. Namun aksi itu terlihat oleh seorang karyawati bengkel yang sejak awal menaruh curiga terhadap gerak-gerik kedua pelaku. Ia pun langsung berteriak sehingga membuat pelaku panik dan berusaha melarikan diri. Karyawati bersama sejumlah rekannya sempat mengejar pelaku. Dalam pelariannya, pelaku disebut sempat memukul bagian kepala karyawati dan menjatuhkan tas milik korban sebelum akhirnya berhasil kabur.
Jadi awalnya itu saya ngelihat ada 2 orang Pak naik motor, lalu yang satu menunggu di motor di depan sini, lalu yang satunya lagi itu bolak-balik memegang handphone, terus dia telepon. Tapi saya sempat melihat juga, saya ngeliatin gitu kan, ini tamu atau bukan, atau drivernya juga saya nggak tahu. Lalu si orangnya ini tiba-tiba langsung nyelonong cepat-cepat ke pintu belakang customer yang punya mobil. Terus saya lihat, makanya saya dekati gitu kan. Pas saya lihat, dia langsung cepat ngambil tasnya, lalu langsung saya teriakin aja gitu. Sempat yakin dia langsung buang tas? Iya, mungkin karena dia juga panik kali ya Pak, karena udah banyak yang saya pas teriak juga dia panik, takut kena gitu atau gimana juga kurang tahu sih Pak. Jadi dia langsung dibuang tasnya. Sementara itu, meski korban tidak membuat laporan polisi, petugas dari Polsek Serpong tetap mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari para saksi serta memeriksa rekaman CCTV guna menyelidiki identitas kedua pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat berkenalan dengan orang lain melalui media sosial. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan muda mengaku menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya yang dikenal dari media sosial. Korban melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi. Nasib tragis dialami Tika Septiani, perempuan 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami luka di wajah, mata, dan tangan yang diduga dianiaya oleh kekasih. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma karena sempat disekap di dalam rumah kontrakan dan tidak diperbolehkan keluar. Menurut keterangan korban, peristiwa kekerasan terjadi di dalam rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Terduga pelaku yang dikenal melalui media sosial itu disebut kerap melakukan kekerasan fisik tanpa alasan jelas. Tidak kuat menahan kekerasan yang dialami, korban akhirnya melarikan diri melalui jendela saat terduga pelaku tidak berada di rumah. Usai berhasil kabur, korban bersama keluarganya melaporkan dugaan penganiayaan ke Polres Metro Bekasi. Jadi emang sebelumnya kami udah berantem terus. Selama 1 minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di 1 minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tuh tetap pukul. Mengenal si pria ini sudah berapa lama? Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1,5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Cara kenalnya seperti apa sih? Kenalnya? Kenalnya dari sosial media. Tidak terima atas perlakuan pelaku, korban dan keluarga melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi agar terduga pelaku segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini kasus masih dalam penanganan dan penyidikan Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Sudin Gul Karmat Jakarta Timur mengerahkan 2 unit tim rescue untuk mengevakuasi jenazah seorang warga yang berbobot 180 kg untuk dimakamkan dari kediamannya. Berdasarkan keterangan keluarga, almarhum menderita sakit diabetes dan sakit jantung. 2 unit tim rescue dari sektor Kramat Jati dan kantor Sudin Gul Karmat Jakarta Timur dikerahkan untuk membantu jenazah seorang warga yang berbobot 180 kg untuk dimakamkan dari kediamannya di Jalan Olahraga RT 10 RW 05, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur. Sebelumnya, Sudin Gul Karmat Jakarta Timur menerima laporan tersebut pada pukul 9.30 WIB dan segera mengirimkan tim untuk melakukan evakuasi. Evakuasi dari rumah duka hingga proses pemakaman dilaksanakan di TPU Cililitan Kramat Jati pada pukul 13.03 WIB. Berdasarkan keterangan keluarga, korban menderita sakit diabetes dan sakit jantung. Awalnya almarhum selesai melakukan check-up kesehatan, namun beberapa jam kemudian almarhum kehilangan kesadaran dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata almarhum sudah berpulang. Tim redaksi Info TV melaporkan. Sementara itu, polisi mengamankan dan membawa 1 pasangan selingkuh ke Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Keduanya ditangkap lantaran melakukan pembuangan hasil hubungan gelap yang mereka lakukan.
Motif pembuangan bayi karena mereka kebingungan dan tidak mampu merawat bayi. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di gerbong toilet wanita kereta api Sancaka, jurusan Yogyakarta-Surabaya pada 4 Juli lalu. Kurang dari sepekan, keduanya berhasil diamankan pada Kamis malam. Keduanya lalu menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Satreskrim Polresta Solo. Pasangan selingkuh itu dimintai keterangan terkait aksi pembuangan bayi yang dilakukannya. Dalam rilis ungkap perkara di Mapolresta Solo, terungkap keduanya merupakan pasangan selingkuh. Tersangka pria telah memiliki keluarga dan menjalani hubungan dengan NIZ yang belum berkeluarga. Dari hubungan tersebut membuahkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Proses kelahiran sendiri dilakukan secara mandiri di kediaman tersangka wanita. Gadis asal Tegal Timur itu lalu menghubungi pasangannya. Mereka menghubungi panti asuhan di Yogyakarta untuk menitipkan bayi sementara. Namun, upaya itu gagal lantaran pihak panti memiliki prosedur yang tak dapat dipenuhi pasangan itu. Mereka lalu beremuk dan memutuskan untuk meninggalkan bayi di gerbong toilet wanita kereta api Sancaka, jurusan Yogyakarta-Surabaya pada 4 Juli lalu. Dari keterangan wanita bahwa dia sudah menuju ke tempat panti asuhan, tetapi dari pantusan hanya memberikan waktu 3 bulan penitipan karena rencana dari perempuan itu dia akan mengambil kembali setelah dia mampu dan menikah dengan rencana menikah dengan laki-laki tersebut. Akhirnya karena tidak bisa menitipkan selama yang dia inginkan, kemudian dia berdua berinisiatif untuk menaruh bayi itu di tempat kereta atau di tempat umum agar bisa segera ditemukan. Selain tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti sepatu dan pakaian pelaku, tas ransel dan koper. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 429 ayat 1 KUHP dan atau pasal 430 KUHP jungto pasal 20 huruf E, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara bayi malang itu saat ini masih dalam pengawasan dan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Solo. Bayi terlantar dengan jenis kelamin laki-laki itu saat ini berstatus sebagai anak negara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Setelah sempat buron dan berpindah-pindah tempat, seorang pelajar pelaku penikaman menggunakan anak busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya diringkus polisi. Pelaku nekat menganiaya korbannya yang masih di bawah umur akibat dipicu dendam lama. Pelaku diamankan saat tengah asyik menongkrong bersama rekannya. Pelarian RH, seorang pelajar usia 16 tahun, pelaku penikaman dengan anak busur, berakhir di tangan tim Reskrim Polsek Talo. Pelaku diringkus tanpa perlawanan saat tengah asik nongkrong bersama rekannya di Jalan Kandea, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini berawal dari insiden penyerangan pada 28 Juni lalu. Pelaku yang sempat buron dan meninggalkan rumahnya selama beberapa hari, akhirnya berhasil diendus keberadaannya berkat laporan dari masyarakat. Penyerangan yang dilakukan pelaku didasari dendam lama, lantaran rekan pelaku pernah dikeroyok oleh kelompok teman korban, berinisial MFD, usia 14 tahun. Pelaku menyerang korban dengan cara menabrak korban dengan sepeda motor, dan menikam punggung korban menggunakan anak busur panah di dalam gang usai korban berusaha melarikan diri dari serangan pelaku. Akibat penyerangan ini, korban MFD mengalami luka tusuk di punggung belakang serta nyeri di kepala bagian belakang. Adapun motif daripada penikaman menggunakan busur yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah dendam lama, yang mana sebelumnya teman pelaku pernah dikeroyok oleh teman korban, sehingga korban yang saat itu berada di TKP dikenali oleh teman-teman pelaku. Kemudian pada saat berada di sekitar jalan layang, pelaku kemudian mengejar dan menabrakkan motornya ke korban. Pada saat korban terjatuh, dilakukan pembusuran namun tidak mengena terhadap pelaku, kemudian dikejar masuk ke sebuah gang dan dilakukan penikaman menggunakan busur. Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan ke Polsek Talo untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
Petugas masih memburu satu pelaku lainnya yang bertindak sebagai joki motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dengan pasal 262 KUHP Pidana Nasional serta subsidiar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan supir truk pengangkut kren yang menabrak JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang hingga hancur dan nyaris roboh. Sementara petugas Dinas Marga Kota Jakarta Selatan mengevakuasi JPO dengan cara dirobohkan. Petugas Dinas Marga Jakarta Selatan melakukan evakuasi JPO yang hancur dan nyaris roboh dengan memotong tiang-tiang besi JPO tersebut. Sementara Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan penyelidikan insiden truk bermuatan kren yang menabrak JPO. Pengemudi truk beserta kenek yang sedang dalam proses pemeriksaan. Pasti akan membongkar JPO ini karena kita lihat fondasinya yang sebelah sini tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Pelepasan itu juga tidak dari setengah, harus seluruhnya. Karena yang pertama adalah kita pangkas dulu tuh atapnya dari JPO. Karena kan jaraknya terlalu dekat, kita putus dulu, baru kita lepas gelagarnya. Ya mudah-mudahan sore menjelang siang udah selesai. Kalau kronologis, kejadian otomatis pada saat melintas masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan untuk lebih. Informasi Pak, ini sebetulnya dari mana mau kemana Pak? Kendaraan ini? Yang jelas otomatis arah ke Blok M. Pasti ada proyek yang mau di sana. Ya. Artinya milik swasta ya Pak? Dari swasta? Belum tahu. Masih dalam penyelidikan ya. Pak, apakah ada dugaan kelalaian sopir hingga menabrak atas JPO Pak? Oh, makasih, masih dalam. Sebelumnya, jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Piara Tendean Mampang, Jakarta Selatan nyaris roboh setelah ditabrak truk bermuatan kren Selasa 14 Juli 2026 dini hari. Saat kejadian, pengemudi mengaku kehilangan konsentrasi lantaran pengemudi sambil melihat peta saat menuju proyek di Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait duka cita Prabowo atas wafatnya Syekh Hamad Al-Thani akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya mantan Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifah Al-Thani. Menteri Luar Negeri Sugiono turut mendampingi Presiden Prabowo saat menyampaikan duka cita di Kedutaan Besar Qatar di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Emir Qatar periode 1995 hingga 2013, Sheikh Hamad bin Khalifah Al-Thani. Ungkapan duka tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menandatangani Book of Condolence atau buku duka cita di Kedutaan Besar Qatar di Jakarta Rabu 15 Juli 2026. Presiden Prabowo hadir bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan disambut oleh Duta Besar Qatar untuk Republik Indonesia Sultan bin Mubarak Sa'ad Al-Dosari. Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berdoa semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa semoga seluruh rakyat Qatar diberi kekuatan dan terus terinspirasi oleh kepemimpinan dan perjuangan. Kehadiran Presiden Prabowo di Kedutaan Besar Qatar menjadi bentuk empati dan solidaritas Indonesia kepada keluarga, rakyat, serta pemerintah Qatar.
atas wafatnya Syekh Hamad bin Khalifa Al Thani. Momen tersebut juga mencerminkan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Qatar yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Ekonomi Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas mengenai sektor ekonomi dan dampak konflik Timur Tengah yang masih memanas. Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas perihal perkembangan terkini perekonomian dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi di tengah konflik Timur Tengah. Pasalnya antisipasi diperlukan khususnya konflik Timur Tengah yang dapat berdampak terhadap kenaikan harga minyak. Namun masyarakat diminta tidak khawatir terkait suplai minyak yang dipastikan dalam kondisi aman meski konflik Timur Tengah memanas. Jadi kan memang secara rutin Bapak Presiden mendapatkan laporan dari berbagai pihak yang secara rutin, salah satunya adalah dari Dewan Ekonomi Nasional. Jadi memang secara rutin beliau Pak Luhut sering minta waktu untuk menyampaikan hasil kajian-kajian dari Dewan Ekonomi Nasional, dan menurut saya kemarin sangat produktif, hampir kurang lebih 3 jam Dewan Ekonomi Nasional memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi kita yang sehari sebelumnya, sebagaimana yang saudara-saudara juga monitor, Bapak Presiden memimpin ratas khusus ekonomi yang dihadiri cukup banyak oleh menteri-menteri yang berkenaan dengan masalah ekonomi, karena tentu dengan dinamika di Timur Tengah yang kembali menghangat, itu kita perlu mengantisipasi beberapa hal, terutama untuk satu, menjaga masalah fiskal kita, manakala menghangatnya dinamika itu misalnya akan berpengaruh kembali terhadap harga minyak. Meskipun dapat kami sampaikan bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan, sekali lagi berkenaan dengan suplai minyak kita aman, meskipun dinamika di Timur Tengah maupun di Selat Hormuz itu kembali menghangat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu jajaran Dewan Ekonomi Nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor pada hari Selasa 14 Juli. Pertemuan itu membahas percepatan transformasi digital pemerintahan melalui penyempurnaan GovTech. Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan beserta jajaran di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 14 Juli. Pertemuan tersebut membahas kondisi perekonomian nasional serta langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah dinamika global. Dalam pertemuan itu, Den juga melaporkan perkembangan penyempurnaan GovTech sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan sistem yang semakin terintegrasi akan didukung data yang lebih akurat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Teddy, penyempurnaan GovTech diharapkan mampu meminimalkan kesalahan sasaran, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan transparan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung telah mengajukan usulan nama pengganti ex-Jampitsus Febri Adriansyah kepada Presiden Prabowo. Salah satu nama tersebut yakni Kuntadi yang dikabarkan akan mengisi kursi Jampitsus yang baru. Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi mengajukan nama Kuntadi untuk mengisi kekosongan kursi Jampitsus kepada Presiden Prabowo Subianto. Kekosongan kursi tersebut usai Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Surat usulan pergantian Jampitsus kini sudah diterima pemerintah dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengumuman hasil keputusan nantinya akan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi selesai. Adapun sebelum resmi dilantik sebagai Jampitsus, Kuntadi harus lebih dulu mengikuti mekanisme tim penilaian akhir di Istana Kepresidenan Jakarta. Secara resmi dapat kami laporkan bahwa sekarang tanggal berapa ini? 15 ya, sekarang tanggal 15. Jadi per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Jadi karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu. Mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung. Dan betul namanya Pak Kuntadi, Dan betul namanya Pak Kuntadi, Pak. Kepala Badan Pemulihan Aset itu betul? Betul namanya Pak Kuntadi yang diusulkan Jaksa Agung? Ya kalau berdasarkan suratnya ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon perihal usulan Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Prasetyo mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menghormati proses hukum yang kini berlangsung di Kejaksaan Agung. Mantan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar KPK mengambil alih penanganan perkara kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta seluruh pihak untuk dapat menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan praktik korupsi. Hal ini menandakan langkah tegas Presiden Prabowo dalam memberantas kasus korupsi di tanah air tanpa pandang bulu. Yang penting menurut pendapat saya adalah kita semua, sekali lagi ya, sebagaimana yang sudah berulang kali saya sampaikan, bahwa mari kita menghormati seluruh proses hukum dan berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi. Berulang kali juga Bapak Presiden selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan, untuk memperbaiki diri, yang menghilangkan praktek-praktek yang tadi kami sebutkan. Penting semangatnya adalah itu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menanggapi usulan pembentukan lembaga pengelola aset dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Saan mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan setiap usulan yang berada dalam RUU Perampasan Aset. Dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terdapat beberapa usulan, yakni salah satunya terkait pembentukan badan khusus untuk mengelola aset kejahatan korupsi. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan setiap usulan. Namun saat belum mengetahui secara pasti apakah pembentukan lembaga khusus tersebut diperlukan atau tidak. Pasalnya, hingga kini Komisi 3 DPR masih mendengarkan sejumlah masukan dari berbagai pihak terkait dengan RUU Perampasan Aset. Saan mengatakan DPR membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU Perampasan Aset. Terkait dengan berbagai usulan termasuk lembaga pengelolaan aset dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat dalam proses perkembangan pembahasan, apakah itu nanti perlu atau tidak, itu nanti kita lihat. Tim khusus untuk berapa? Ya, termasuk semua hal. Nanti pasti masukan-masukan itu akan menjadi pertimbangan dan bahan selama pembahasan terkait dengan RUU. Sangat. Kalau untuk masukan-masukan dari masyarakat masih didengar sekarang? Ya, sama sih, kita akan membuka ruang yang seluas-luasnya terhadap partisipasi publik masyarakat terkait dengan soal pembahasan RUU Perampasan Aset. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Komisi 9 DPR mendorong untuk segera membentuk panitia kerja atau panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta tenaga medis. Pembentukan panja diperlukan untuk memastikan negara memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang layak bagi tenaga kesehatan. Kasus yang menimpa tenaga kesehatan termasuk meninggalnya dokter peserta program internship memicu dorongan penguatan perlindungan bagi tenaga medis. Komisi 9 DPR menilai langkah konkret perlu segera diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Akhir, mendorong pembentukan panitia kerja atau panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Ia menilai besarnya tanggung jawab tenaga kesehatan belum diimbangi dengan jaminan perlindungan yang memadai. Maka dari itu, pembentukan panja menjadi langkah penting untuk mengawal perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan secara lebih terstruktur. Hari ini, negara meminta dokter menjadi garda terdepan untuk menjamin keselamatan rakyat Indonesia. Namun ternyata pada kenyataannya, perlindungan dan kesejahteraan terhadap dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis ini belum berbanding lurus dengan tugas yang diberikan kepada para dokter di tanah air. Tentu ini sangat memprihatinkan. Kita perlu membentuk panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, tenaga medis. Ya. Kita harus bongkar, ya, seperti apa sebetulnya praktek perlindungan dan kesejahteraan yang sudah disediakan oleh negara ini buat garda Indonesia dalam bidang kesehatan. Ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi menegaskan komitmen untuk mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan untuk mendorong transformasi dan modernisasi gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah menyatakan langkah tersebut merupakan wujud pelaksanaan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, perekonomian nasional harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang menjadi landasan utama dalam gerakan koperasi. Pemerintah menyebut nilai-nilai koperasi seperti tumbuh bersama, saling menguatkan, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat adalah jiwa dari koperasi. Tema dari Koperasi Nasional ke-79 yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, disebut mencerminkan semangat sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Pemerintah meyakini kekuatan kolektif koperasi akan menjadi pilar ketahanan, sekaligus pondasi stabilitas ekonomi nasional. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan melakukan transformasi menyeluruh terhadap ekosistem koperasi. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan koperasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Koperasi Nasional mengajak kita untuk kembali mengingat satu pesan penting dari para pendiri bangsa. Melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mereka menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nilai itulah yang menjadi jiwa koperasi, yaitu tumbuh bersama, saling menguatkan, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tahun ini, Hari Koperasi Nasional yang ke-79 bukanlah sekedar peringatan tahunan. Ini adalah momentum kebangkitan koperasi Indonesia. Saatnya koperasi kembali ditempatkan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema yang mengandung filosofi sinergi, kolaborasi, dan soliditas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi, menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Kementerian Koperasi menargetkan koperasi Indonesia menjadi lebih modern,
akuntabel, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat Hari Koperasi Nasional ke-79 diharapkan menjadi penggerak kebangkitan koperasi sebagai penguat ekonomi kerakyatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 mengapresiasi serapan anggaran Kemenpora. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga pada APBN tahun anggaran 2025 yang mencapai 91,59%. Capaian tersebut dinilai telah menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik. Realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun anggaran 2025 mencapai 91,59% atau sebesar 2,206 triliun dari pagu revisi 2,409 triliun. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Komisi 10 DPR RI yang sekaligus meminta peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran pada tahun berikutnya. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Ivani menyatakan realisasi anggaran tersebut menjadi modal positif bagi Kemenpora untuk meningkatkan kinerja pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, kualitas perencanaan menjadi faktor penting agar setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan kepemudaan dan olahraga nasional. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemenpora RI pada APBN tahun anggaran 2025 atas pagu revisi sebesar 91,59% atau sebesar 2.206.188.883.295 rupiah. Dari pagu sebesar 2.408.834.380.000 rupiah. Selanjutnya, Komisi 10 DPR RI mengharapkan capaian realisasi tersebut dapat ditingkatkan pada tahun anggaran 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan tersebut diterbitkan untuk menata ekosistem perdagangan digital yang terus bertumbuh, sekaligus memperkuat perlindungan UMKM, produk dalam negeri, dan konsumen. Pelaksana tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramdana mengatakan pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Pusat Statistik pada tahun 2024, terdapat sekitar 4,4 juta usaha e-commerce. Data itu meningkat lebih dari 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dan hampir 97% diantaranya merupakan usaha mikro kecil. Menurut Bakom, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menerbitkan aturan baru agar pelaku usaha memiliki legalitas, mendapatkan kapasitas hukum, serta mampu bersaing secara sehat di platform digital. Regulasi ini tidak menciptakan kewajiban baru, melainkan memperkuat implementasi atas aturan perizinan yang sudah berlaku, termasuk kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi pedagang di marketplace. Berdasarkan statistik e-commerce Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah usaha e-commerce pada tahun 2024 tercatat sebanyak 4,4 juta usaha, naik 15,3% dibandingkan tahun 2023. Dengan 42,02% usaha secara nasional telah melakukan penjualan secara daring. Kondisi ini menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026
tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuannya untuk memperkuat implementasi dan kepatuhan terhadap kewajiban perizinan berusaha dalam ekosistem PMSE, sekaligus menghadirkan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib, sehat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta konsumen. Pemerintah menegaskan regulasi baru ini juga menjadi langkah untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk dugaan predatory pricing serta memberikan kepastian yang lebih baik bagi pedagang maupun konsumen dalam ekosistem perdagangan digital. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyampaikan keprihatinannya atas adanya ancaman teror bom yang terjadi di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta. Menurutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS harusnya menjadi hal yang positif bagi murid, bukan justru menjadi kekhawatiran dengan adanya ancaman teror bom. SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta sempat mendapatkan teror bom oleh orang tak dikenal pada Senin lalu. Teror bom tersebut dilakukan melalui pesan kepada salah satu guru yang bernada ancaman bahwa akan dilakukan pengeboman. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyayangkan di masa pengenalan lingkungan sekolah kepada murid justru menjadi kekhawatiran dengan ancaman bom. Lalu menilai, seharusnya masa pengenalan sekolah kepada murid menjadi hal penting untuk memberikan edukasi terkait sarana dan prasarana sekolah. Ya, pertama tentu kami prihatin ya terkait dengan ancaman yang terjadi di pelaksanaan MPLS. Nah, kami sebenarnya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah diskusi berkali-kali agar MPLS ini tidak terjadi pembulian, tidak terjadi kembali kekerasan, tidak terjadi perpeloncoan. Nah, MPLS kami arahkan untuk hal-hal yang positif, artinya memperkenalkan sekolah, kemudian terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, fasilitas dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu sampaikan. Oleh sebab itu Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 menyatakan jelas bahwa MPLS itu tujuannya adalah untuk hal-hal yang positif, untuk lebih adaptif, lebih inklusif, dan tentunya memperkenalkan bagaimana sekolah itu sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi unggul masa depan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menegaskan bahan bakar biodiesel B50 aman digunakan dan tidak merusak mesin kendaraan. Pemerintah menyebut implementasi B50 merupakan hasil pengembangan dan pengujian komprehensif yang telah dilakukan selama hampir 2 dekade. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait dampak B50 terhadap mesin kendaraan. Menurutnya program ini bukan kebijakan yang diterapkan secara mendadak, melainkan hasil dari proses pengembangan biodiesel nasional yang panjang dan bertahap. Program biodiesel di Indonesia dimulai pada tahun 2008 melalui penerapan campuran B2,5. Selanjutnya pemerintah secara bertahap meningkatkan kandungan biodiesel menjadi B10, B20, B30, B35, B40 hingga kini mencapai B50. Setiap tahap peningkatan campuran selalu didahului oleh pengujian teknis dan evaluasi menyeluruh. Khusus B50 uji coba dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, kereta api, transportasi laut, hingga pembangkit listrik. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, kualitas dan performa B50 dinilai lebih baik dibandingkan formula B40. Hasil ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menerapkan secara penuh mandat penggunaan B50 di Indonesia. Belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang kami terima terkait dengan B50. Yang pertama, apakah aman untuk kendaraan? Kemudian, apakah mesin akan cepat rusak karena B50? Perlu diketahui, B50 bukanlah kebijakan yang muncul dengan tiba-tiba atau lompatan yang gegabah. Ini adalah hasil perjalanan panjang hampir 2 dekade dalam pengembangan biodiesel. Program biodiesel ini dimulai pada tahun 2008 dengan B2,5, kemudian meningkat secara bertahap.
B10, kemudian B20, B30, B35, dan B40, hingga akhirnya penerapan biodiesel B50 di tahun 2026 ini. Artinya, setiap kenaikan campuran biodiesel selalu didahului dengan proses pengujian dan juga evaluasi. Nah, untuk B50 sendiri, pemerintah telah melakukan pengujian pada berbagai sektor, mulai dari sektor otomotif, kemudian alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, kereta api, kapal laut, hingga pembangkit listrik. Bahkan, kualitas B50 semakin baik dibanding. Pemerintah menyatakan kebijakan B50 menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Melalui implementasi penuh B50, Indonesia juga menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandat biodiesel berbasis minyak sawit dengan campuran mencapai 50%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu langsung Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di kantor BPKP Jakarta Timur. Pertemuan tersebut membahas percepatan program bedah rumah, pembangunan hunian tetap korban bencana, hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan pembesaran PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah terus mendorong percepatan program perumahan dengan memperkuat pengawasan dan koordinasi antar kementerian. Hal ini dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Marwarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di kantor BPKP Pramuka, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas percepatan program bedah rumah agar lebih tepat sasaran dengan dukungan data dari BPS serta pengawasan dari BPKP. Pembahasan juga mencakup penyusunan peraturan Menteri PKP yang diharapkan mempermudah kriteria penerima bantuan sehingga target 400.000 unit bedah rumah dapat tercapai lebih cepat. Hari ini saya bersama Pak Menteri PKP, Pak Ara, dan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, dan juga tadi ada dari Kepala BPS ya, bersama-sama baru saja rapat ya, merapatkan tentang perumahan bantuan bedah rumah ya, dan juga tadi membahas tentang masalah hunian tetap di Sumatera, dan juga tadi ada masukan dari para pengembang juga yang terkait dengan perizinan. Dan saya kira hari ini rapat ini sangat konstruktif, dan malam ini juga Pak Ara nanti akan menandatangani keputusan permen peraturan Kementerian PKP tentang bedah rumah PSPS. Peraturan Menteri PKP yang baru itu akan mempermudah kriteria penerima bantuan. Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400.000 bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak. Kemudian yang kedua, tadi kita membicarakan mengenai masalah pembangunan hunian tetap bencana Sumatera di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pemerintah juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh melalui koordinasi antara Kementerian PKP, pemerintah daerah, Kementerian PU, PLN, dan instansi terkait agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Selain itu, pemerintah menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan pembebasan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Dalam Negeri akan melakukan rekonsiliasi data, menerbitkan surat edaran, serta memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang mendukung program perumahan nasional. Yang pertama tadi kami membahas untuk bagaimana program bedah rumah ini bisa berjalan dengan efektif, tepat sasaran, makanya dibantu BPS dengan datanya, kemudian juga dengan tepat sasaran dengan kualitas yang baik. Nah, tadi sudah ada arahan sebagai auditor pemerintah, kami selalu bertanya sebelum mengeluarkan peraturan. Jadi kami selalu bertanya
supaya kami tidak salah jalan. Jadi saya bukan mengeluarkan aturan dulu baru tanya dulu baru mengeluarkan aturan. Itu prinsip yang saya sampaikan kepada Irjen, Sekjen dan para dirjen di kementerian kami. Dan, kebijakan Presiden Prabowo sebagai presiden pertama yang menggratiskan BPHTB, Biaya Proyek Bangunan dan PBJ kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sangat mulia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Marwar Sirait menegaskan setiap kebijakan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan. Kini, pemerintah juga melanjutkan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai wujud dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemberlakuan harga khusus BBM bagi nelayan dengan kapal 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan tanpa membebani APBN. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Pemerintah menyiapkan harga khusus bahan bakar minyak bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung daya saing sektor perikanan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan harga BBM khusus bagi nelayan ditetapkan sebesar Rp15.000 per liter. Dukungan harga sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan sehingga tidak membebani APBN. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non-subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri, itu bisa dipatok di angka 18.600. Oleh karena itu Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP. Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut, bukan oleh APBN, karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat. Dan oleh karena itu ada dana yang bisa digunakan, dan untuk kebijakan ini juga diberikan kuota untuk 6 bulan ke depan sebesar 400.000 ton. Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan regulasi kebijakan tersebut segera diterbitkan. Pemerintah juga akan mengatur titik penyaluran bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko, ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, RUU tentang Satu Data Indonesia atau SDI didorong untuk memberikan ruang bagi integrasi data desa ke dalam sistem data nasional. Anggota Balik DPR RI Putra Nababan mengatakan hal tersebut penting mengingat pemerintah desa merupakan sumber data primer. Dalam rapat kerja Balik DPR RI dengan Menkom Digi, Menteri IMIPAS, Kepala BSSN, dan Ketua Abdesi tentang RUU SDI,
Anggota Balik Putra menilai data yang dikelola desa memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari data kependudukan, profil keluarga, potensi desa, hingga data pembangunan dan keuangan. Karena itu, pengelolaan data desa perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam penyusunan RUU 1 Data Indonesia. Ia pun berpandangan mekanisme pengelolaan data yang masih berjenjang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, data yang telah dihimpun pemerintah desa seharusnya dapat langsung terhubung ke sistem nasional sehingga proses pembaruan data berlangsung lebih cepat dan akurat. Jadi menurut saya Pak Ketua, sudah selesai di tingkat desa, langsung ditarik ke tingkat nasional. Karena yang mereka ambil ini data kependudukan dan profil keluarga yang sejatinya harus dinamis, bukan data statis. Dia sudah menikah, kemudian hamil, kemudian melahirkan, itu sudah harus diisi semua dan tingkat nasional tahu. Benar ya Pak ya? Ya, tingkat nasional tahu. Bahwa kemudian tingkat nasional berbagi tadi dengan kabupatennya, provinsinya, itu nanti kita atur. Yang kedua, data potensi desa yang diinput, betul ya? Itu ada sumber daya alam, wah itu luar biasa Pak Ketua. Itu dari mulai luas lahan pertanian, jenis tanah, potensi perairan, hutan, dan pertambangan. Itu masuk dari mereka semua, desa. Putra menjelaskan data desa tidak hanya memuat informasi kependudukan yang bersifat statis, tetapi juga data dinamis seperti perubahan profil keluarga, kondisi sosial ekonomi, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Informasi tersebut dinilai sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Selain data kependudukan, Putra menyebut pemerintah desa juga mengelola data mengenai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan desa, hingga data pembangunan dan keuangan desa. Besarnya cakupan data tersebut menurutnya menunjukkan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan sistem satu data Indonesia yang terintegrasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 28.474 siswa baru sekolah rakyat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara bertahap dalam 4 gelombang yang dimulai pada 14 Juli 2026. Penundaan MPLS di sekolah rakyat dikarenakan belum siapnya sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan serta menimbang keselamatan siswa. Jika sekolah pada umumnya telah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa baru pada Senin lalu, namun tidak bagi siswa sekolah rakyat. Sebanyak 28.474 siswa baru sekolah rakyat akan mengikuti MPLS secara bertahap dalam 4 gelombang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penundaan MPLS di sekolah rakyat dikarenakan beberapa faktor, yakni belum siapnya sarana dan prasarana masing-masing satuan pendidikan, serta menyangkut keselamatan para siswa. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah, Kementerian PU dan pihak terkait lainnya, sebanyak 19 sekolah rakyat menggelar MPLS pada Selasa 14 Juli, sedangkan 63 sekolah rakyat baru akan menggelar MPLS pada 31 Juli 2026 nanti yang disusul 8 sekolah rakyat lainnya. Sementara untuk sekolah rintisan di Jakarta ada 11 gedung permanen yang bisa dimanfaatkan untuk MPLS. 28.478 siswa baru dan akan terus bertambah seiring dengan penetapan dari Pemda dan juga nanti menyesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana. MPLS akan dilaksanakan bertahap dalam 4 gelombang, mulai 14 Juli tahun 2026 menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana masing-masing satuan pendidikan. Gus Ipul juga memastikan selama proses MPLS di sekolah rakyat tidak ada perpeloncoan atau tindak kekerasan serta perundungan.
Di masing-masing sekolah rakyat akan disiagakan tenaga pengawas guna mengantisipasi terjadinya perundungan siswa. Masyarakat juga dilibatkan untuk memantau langsung proses MPLS hingga program pembelajaran dan keasramaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI kembali menyelenggarakan kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Angkatan Ketiga tahun 2026. Program ini digelar untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam menghadapi tantangan geopolitik global dan disrupsi teknologi menuju Indonesia Emas 2045. Lemhanas RI resmi membuka kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Angkatan Ketiga tahun 2026 yang berlangsung mulai 15 hingga 28 Juli 2026. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadzili menyampaikan KPPD menjadi instrumen strategis untuk membentuk karakter negarawan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan yang berintegritas agar mampu membangun daerah secara tangguh dan berkelanjutan. Kegiatan ini adalah sebagai upaya kita, Lemhanas, Kemendagri, dan juga PYC untuk memberikan satu penguatan terhadap kapasitas kepemimpinan pemerintahan daerah agar mereka memiliki wawasan kebangsaan, memiliki sikap patriotik, bekerja secara sungguh-sungguh untuk membangun daerahnya dengan kepemimpinan yang kuat dan tangguh. Maka mereka nanti akan juga diberikan wawasan tentang kebangsaan dan juga pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta bagaimana membangun integritas, ya. Selain itu, Aceh menyebut para peserta juga akan mendapatkan materi mengenai geopolitik, astacita, kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah, serta pendidikan anti korupsi. Melalui program ini, Lemhanas berharap para kepala daerah mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kunjungan turis tembus 1,38 juta per Mei 2026. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami, pemirsa, dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, kinerja sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pada bulan Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai pencapaian tersebut menjadi sinyal menguatnya pemulihan dan daya saing pariwisata di sektor nasional. Kementerian Pariwisata mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Mei tahun ini telah mencapai 1,38 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 5,83% dibandingkan bulan yang sama pada 2025. Sementara itu secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kemenpar mencatat ada sekitar 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh 7,68% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh strategi pemasaran yang berfokus pada pasar jarak dekat dan menengah, serta didukung peningkatan konektivitas penyelenggaraan berbagai event dan promosi yang lebih terarah. Menpar Widi juga menilai tren positif ini menunjukkan momentum pemulihan pariwisata masih terjaga dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan devisa negara. Sektor pariwisata kembali mencatatkan kinerja yang membanggakan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan pada bulan Mei 2026. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah.
Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sektor pariwisata Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat hingga Mei 2026. Industri pariwisata nasional mencatat pertumbuhan positif melalui peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pemerintah juga mencatat surplus kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh lebih dari 32%. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mencatat surplus kunjungan wisatawan mancanegara ke negara Indonesia terus meningkat. Pada bulan Mei 2 tahun ini saja, selisih kunjungan mencapai 830.000 orang atau tumbuh 15,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei, surplus kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,37 juta kunjungan, yang mana angka tersebut tumbuh 32,49% dibandingkan periode lalu. Kondisi ini menunjukkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia lebih banyak dibandingkan warga Indonesia yang berwisata ke luar negeri. Oleh karenanya, Menteri Pariwisata menilai peningkatan surplus tersebut jadi indikator positif bagi perekonomian nasional. Pada bulan Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara lebih tinggi 0,83 juta dibandingkan jumlah warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Dengan surplus tersebut meningkat 15,48% secara year on year. Secara kumulatif Januari hingga Mei 2026, surplus kunjungan wisatawan mancanegara terhadap perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri mencapai 2,37 juta kunjungan atau tumbuh 32,49% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa negara. Kedepan, Kementerian Pariwisata akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini melalui penguatan konektivitas, peningkatan kualitas destinasi, penyelenggaraan event, serta promosi yang lebih terarah sehingga sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Pariwisata menilai peningkatan okupansi hotel menjadi indikator penting bagi pemulihan ekosistem pariwisata karena berkaitan langsung dengan pendapatan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga aktivitas ekonomi di berbagai destinasi. Pertumbuhan sektor pariwisata hingga Mei 2026 menunjukkan bahwa pasar domestik dan internasional masih memiliki kepercayaan terhadap destinasi Indonesia. Kedepan, pemerintah perlu menjaga momentum tersebut melalui penguatan kualitas layanan, diversifikasi destinasi, serta strategi promosi yang adaptif terhadap perubahan tren perjalanan global. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ajang olahraga internasional tak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Pembahasan percepatan pengembangan ekosistem sport tourism pun dilakukan sebagai penggerak investasi dan ekonomi nasional. Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia Doni Oskaria menghadiri rapat bersama Chief Executive Officer Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani serta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pada Senin 13 Juli 2026. Rapat tersebut membahas percepatan pengembangan ekosistem sport tourism sebagai penggerak investasi dan ekonomi nasional. Pembahasan difokuskan pada penyederhanaan perizinan, penguatan ekosistem investasi, serta pengembangan kalender event olahraga internasional agar Indonesia semakin kompetitif sebagai destinasi sport tourism kelas dunia, sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan dan investasi. Hal ini karena ajang olahraga internasional dinilai tak hanya menghadirkan prestasi, tapi juga menjadi penggerak ekonomi. Dalam materi pengembangan sport tourism, MotoGP Mandalika tercatat menghasilkan dampak ekonomi nasional sekitar 4,9 triliun rupiah, menarik 140.324 penonton,
menghadirkan 600 lebih UMKM, menciptakan 3.000 tenaga kerja lokal, serta mendorong 100% okupansi hotel dan penambahan 44 penerbangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada 10 Juli 2026. Menhaj menyampaikan membangun asrama haji bukanlah hal yang mudah, begitu juga dengan merawatnya. Didampingi jajaran Kemenhaj Republik Indonesia, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pejabat dari instansi pemerintah yang lain, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada 10 Juli 2026. Dalam sambutannya, Menhaj menyampaikan pembangunan asrama haji bukanlah hal yang mudah. Namun ada yang lebih tidak mudah lagi, yaitu merawatnya. Karena dari sisi perawatan diperlukan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, Kementerian Haji melalui Dirjen Ekosistem Ekonomi Haji berharap asrama haji bisa setara dengan hotel bintang 3 dan dimanfaatkan semaksimal mungkin kegunaannya untuk umum sehingga bisa menghasilkan PNBP yang tinggi dan menambah pemasukan untuk negara. Tentu berharap beberapa daerah, terutama di luar Jawa, yang saya tahu pasti bahwa beberapa daerah seperti Maluku Utara, Papua harus terbangnya ke Makassar dulu, itu tentu menjadi biaya jelas, tenaga jelas, konsentrasi juga akan berkurang. Kita berpikiran bagaimana mereka bisa berangkat dengan lebih nyaman dan lebih mudah. Dan itu adalah salah satu PR kami. Tahun depan kami juga akan mencoba, dan insya Allah akan kami lakukan, membuka embarkasi baru di Kediri tanpa kita memiliki asrama haji. Saya kira ini salah satu pemecahan bagaimana daerah-daerah yang tidak memiliki asrama haji bisa menjadi embarkasi. Kita tahu membangun bukan hal yang mudah, tetapi merawat dan memaksimalkan penggunaan itu hal yang jauh lebih sulit lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sebesar Rp2 juta tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah. Dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh menyebut biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH berhasil ditekan dari sebelumnya Rp89.410.000 menjadi Rp87.400.000 per jemaah. Meski biaya turun, pemerintah menegaskan kualitas layanan tetap dipertahankan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pelayanan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci. Pemerintah menilai efisiensi biaya ini dapat dicapai berkat perbaikan tata kelola, persiapan penyelenggaraan yang lebih awal, serta optimalisasi pengelolaan layanan di Tanah Suci. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan biaya haji tanpa mengurangi kenyamanan dan keselamatan para jemaah. Kementerian Haji dan Umroh menghadirkan berbagai perbaikan tata kelola dan inovasi pelayanan. Beberapa di antaranya, pertama, alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan sehingga masa tunggu antar provinsi menjadi lebih merata. Kedua, pemerintah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp2 juta dari Rp89,41 juta menjadi Rp87,4 juta per jemaah tanpa mengurangi sedikit pun kualitas pelayanan. Dari total biaya tersebut, jemaah hanya membayar biaya perjalanan ibadah haji atau disingkat BPIH sebesar Rp54.193.806, sedangkan sisanya sekitar Rp33,2 juta ditanggung melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah menargetkan masa tunggu keberangkatan haji bagi jemaah Indonesia dapat dipersingkat dari yang sebelumnya mencapai hampir 40 tahun menjadi 26 tahun. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah berhasil
memangkas dan menyamaratakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji reguler di seluruh provinsi. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana menyampaikan dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh menyebut pemerintah berhasil menurunkan rata-rata masa tunggu haji reguler di seluruh provinsi dari sebelumnya 41 tahun menjadi 26 tahun. Pencapaian tersebut dinilai menjadi langkah awal menuju target yang lebih besar, yaitu mempercepat masa tunggu agar semakin banyak jemaah dapat berangkat ke Tanah Suci. Melalui Bakom, Kementerian Haji menjelaskan salah satu kendala terbesar dalam mempercepat masa tunggu adalah kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah menegaskan semakin besar kuota yang diperoleh Indonesia, maka semakin cepat pula masa tunggu jemaah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Meski demikian, penambahan kuota tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah Arab Saudi, namun juga bagaimana memastikan kesiapan infrastruktur pelayanan, jumlah petugas, serta anggaran melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah berhasil memangkas dan menyamaratakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji reguler di seluruh provinsi dari semula rata-rata 40 tahun menjadi rata-rata 26 tahun. Presiden berharap masa tunggu ini dapat dipersingkat lagi agar semakin banyak jemaah haji Indonesia yang dapat segera berangkat ke Tanah Suci. Salah satu tantangan utama dalam mempercepat masa tunggu adalah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Secara matematis, masa tunggu ditentukan oleh dua faktor, jumlah daftar tunggu dan jumlah kuota haji, di mana masa tunggu berbanding terbalik dengan jumlah kuota. Semakin besar kuota haji, maka semakin cepat masa tunggunya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menegaskan akan mendalami rencana perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan melibatkan berbagai masukan dari masyarakat sipil. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Adisatria Suryo Sulisto, mengapresiasi masukan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi dalam rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin lalu. Menurut Adisatria, sebagai kajian dan analisis tersebut akan menjadi referensi penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perdagangan internasional pemerintah. Ia menilai perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya menyangkut perdagangan, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor strategis. Di satu sisi, perjanjian ini dinilai membuka peluang peningkatan ekspor, investasi, dan kepastian hukum di sektor digital. Namun di sisi lain, DPR juga menilai perlu ada kajian mendalam terkait dampaknya terhadap TKDN, produk halal, sektor strategis, hingga regulasi ketenagakerjaan dan kehutanan. Dan saya setuju yang tadi disampaikan oleh Pak Darmadi, kalau bisa diperdalam lagi dengan data-data analisis baik kualitatif dan kuantitatif ya mengenai dampaknya yang akan nantinya bisa menjadi bahan untuk kami juga dalam berdiskusi dengan pemerintah, ya, Kementerian Perdagangan dalam hal ini sebagai mitra kami. Kita harus cermat betul dalam menyepakati dan menyetujui ART ini. Nah, terkait proses ratifikasi, ya tentunya kalau melihat isi substansi dari ART ini sudah jelas, ya, ini menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Lalu juga banyak kaitannya dengan beban keuangan negara, ya, fiskal. Lalu mengharuskan adanya perubahan dan pembentukan undang-undang baru di sisi kita. Jadi ini semua poin-poin yang memang mengharuskan menurut saya ini kalaupun dilanjutkan ratifikasinya harus melalui undang-undang.
Komisi 6 DPR RI menegaskan pembahasan perjanjian tersebut perlu melibatkan lintas komisi agar seluruh substansi dapat dikaji secara menyeluruh sebelum diambil kebijakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pemerintah Iran mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Teheran, Iran. Muzani mengatakan undangan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Pemerintah Iran berharap mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran. Dan sudah kami sampaikan kepada Pak Prabowo. Pemerintah Iran dikabarkan akan mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Teheran, Iran. Hal tersebut disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai diminta Presiden Prabowo menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Muzani mengatakan undangan dari pemerintah Iran tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo menyampaikan salam hormat kepada para pemimpin dan pemerintah Iran dan menyampaikan salam hormat kepada rakyat dan bangsa Iran. Pemerintah Iran berharap mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran. Dan sudah kami sampaikan kepada Pak Prabowo. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Ekonomi Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas mengenai sektor ekonomi dan dampak konflik Timur Tengah yang masih memanas. Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas perihal perkembangan terkini perekonomian dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi di tengah konflik Timur Tengah. Pasalnya antisipasi diperlukan khususnya konflik Timur Tengah yang dapat berdampak terhadap kenaikan harga minyak. Namun masyarakat diminta tidak khawatir terkait suplai minyak yang dipastikan dalam kondisi aman meski konflik Timur Tengah memanas. Jadi kan memang secara rutin Bapak Presiden mendapatkan laporan dari berbagai pihak yang secara rutin, salah satunya adalah dari Dewan Ekonomi Nasional. Jadi memang secara rutin beliau Pak Luhut sering minta waktu untuk menyampaikan hasil kajian-kajian dari Dewan Ekonomi Nasional, dan menurut saya kemarin sangat produktif, hampir kurang lebih 3 jam Dewan Ekonomi Nasional memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi kita yang sehari sebelumnya, sebagaimana yang saudara-saudara juga monitor, Bapak Presiden memimpin ratas khusus ekonomi yang dihadiri cukup banyak oleh menteri-menteri yang berkenaan dengan masalah ekonomi, karena tentu dengan dinamika di Timur Tengah yang kembali menghangat, itu kita perlu mengantisipasi beberapa hal, terutama untuk satu, menjaga masalah fiskal kita, manakala menghangatnya dinamika itu misalnya akan berpengaruh kembali terhadap harga minyak. Meskipun dapat kami sampaikan bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan, sekali lagi berkenaan dengan suplai minyak kita aman, meskipun dinamika di Timur Tengah maupun di Selat Hormuz itu kembali menghangat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung telah mengajukan usulan nama pengganti ex-Jampitsus Febri Adriansyah kepada Presiden Prabowo. Salah satu nama tersebut yakni Kuntadi yang dikabarkan akan mengisi kursi Jampitsus yang baru. Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi mengajukan nama Kuntadi untuk mengisi kekosongan kursi Jampitsus kepada Presiden Prabowo Subianto. Kekosongan kursi tersebut usai Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Surat usulan pergantian Jampitsus kini sudah diterima pemerintah dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pengumuman hasil keputusan nantinya akan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi selesai.
Adapun sebelum resmi dilantik sebagai Jampitsus, Kuntadi harus lebih dulu mengikuti mekanisme tim penilaian akhir di Istana Kepresidenan Jakarta. Secara resmi dapat kami laporkan bahwa sekarang tanggal berapa ini? 15 ya, sekarang tanggal 15. Jadi per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Jadi karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu, mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung. Dan betul namanya Pak Kuntadi, Pak. Dan betul namanya Pak Kuntadi, Pak. Kepala Badan Pemulihan Aset itu betul? Betul namanya Pak Kuntadi yang diusulkan Jaksa Agung? Ya kalau berdasarkan suratnya ya. Dari Jakarta, Pak Rizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR mendorong untuk segera membentuk panitia kerja atau panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta tenaga medis. Pembentukan panja diperlukan untuk memastikan negara memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang layak bagi tenaga kesehatan. Kasus yang menimpa tenaga kesehatan termasuk meninggalnya dokter peserta program internship memicu dorongan penguatan perlindungan bagi tenaga medis. Komisi 9 DPR menilai langkah konkret perlu segera diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Akhir, mendorong pembentukan panitia kerja atau panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Ia menilai besarnya tanggung jawab tenaga kesehatan belum diimbangi dengan jaminan perlindungan yang memadai. Maka dari itu, pembentukan panja menjadi langkah penting untuk mengawal perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan secara lebih terstruktur. Hari ini, negara meminta dokter menjadi garda terdepan untuk menjamin keselamatan rakyat Indonesia. Namun ternyata pada kenyataannya, perlindungan dan kesejahteraan terhadap dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis ini belum berbanding lurus dengan tugas yang diberikan kepada para dokter di tanah air. Tentu ini sangat memprihatinkan. Kita perlu membentuk panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Kita harus bongkar ya. Seperti apa sebetulnya praktek perlindungan dan kesehatan yang sudah disediakan oleh negara ini buat garda Indonesia dalam bidang kesehatan ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi menegaskan komitmen untuk mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan untuk mendorong transformasi dan modernisasi gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha menyatakan langkah tersebut merupakan wujud pelaksanaan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, perekonomian nasional harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang menjadi landasan utama dalam gerakan koperasi. Pemerintah menyebut nilai-nilai koperasi seperti tumbuh bersama, saling menguatkan, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat adalah jiwa dari koperasi. Tema dari Koperasi Nasional ke-79 yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, disebut mencerminkan semangat sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Pemerintah meyakini kekuatan kolektif koperasi akan menjadi pilar ketahanan, sekaligus pondasi stabilitas ekonomi nasional. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan melakukan transformasi menyeluruh terhadap ekosistem koperasi. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan koperasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Koperasi Nasional mengajak kita untuk kembali mengingat satu pesan penting dari para pendiri bangsa. Melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mereka menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nilai itulah yang menjadi jiwa koperasi, yaitu tumbuh bersama, saling menguatkan, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tahun ini, Hari Koperasi Nasional yang ke-79 bukanlah sekedar peringatan tahunan. Ini adalah momentum kebangkitan koperasi Indonesia. Saatnya koperasi kembali ditempatkan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Tema yang mengandung filosofi sinergi, kolaborasi, dan soliditas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi, menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79, Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Kementerian Koperasi menargetkan koperasi Indonesia menjadi lebih modern, akuntabel, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat Hari Koperasi Nasional ke-79 diharapkan menjadi penggerak kebangkitan koperasi sebagai penguat ekonomi kerakyatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait gelombang panas pengungsi bertahan di kolong metro Prancis. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari gelombang panas yang melanda Prancis memperburuk penderitaan ratusan pengungsi yang tinggal di kamp darurat di Paris. Di tengah suhu yang terus meningkat, mereka berjuang mencari air, tempat berteduh, dan harapan untuk memulai hidup baru. Di saat sebagian warga Prancis mencari kenyamanan dari terik matahari, ratusan pengungsi justru bertahan di atas aspal panas di bawah jalur metro layang Paris. Tenda-tenda darurat yang menjadi satu-satunya tempat berlindung dari suhu yang terus meningkat. Salah satu pengungsi asal Guinea mengaku datang ke Prancis dengan harapan mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Namun ia mengaku harus tinggal di jalanan dan menghadapi proses administrasi yang sulit serta perlakuan yang menurutnya merendahkan martabat. Laporan pada bulan Juni menyebutkan sekitar 850 pengungsi tinggal di kamp tersebut. Sebagian besar berasal dari Afghanistan, Eritrea, dan Sudan Selatan. Organisasi Dokter Dunia menyatakan 60% di antara mereka merupakan pencari suaka. 20% berstatus pengungsi dan sisanya tidak memiliki dokumen resmi. Kondisi mereka semakin berat saat gelombang panas melanda Prancis. Suhu di Paris mencapai 36,7 derajat Celcius pada akhir pekan, memaksa para pengungsi mencari tempat teduh dan sumber air untuk bertahan. Organisasi kemanusiaan terus menyalurkan makanan, air minum, dan pakaian. Namun para pengungsi mengaku bantuan yang datang masih belum mencukupi kebutuhan mereka. Relawan setempat juga menilai banyak pengungsi membutuhkan tempat tinggal, akses layanan kesehatan, serta pendampingan agar dapat memulai kehidupan baru di Perancis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 9 anggota dari satu keluarga termasuk seorang bayi berusia 2 bulan tewas dalam serangan kelompok bersenjata di wilayah Riom, negara bagian Plateau, Nigeria. Insiden tersebut memicu tuntutan warga agar pemerintah segera memperketat pengamanan di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan suasana duka di komunitas Kum dan Werenkem saat keluarga serta warga berkumpul untuk mengenang para korban. Menurut tokoh pemuda setempat, Tenggu Dalyop Ezekiel,
Satu orang lainnya mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Warga menyatakan para pelaku melancarkan serangan selama lebih dari 1 jam sebelum aparat keamanan tiba di lokasi. Akibatnya, banyak penduduk terpaksa melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri. This incident when this gunshot started around after 11. Before the STF come here, it was almost after 2 hours later. Ketua Komite Pengembangan Komunitas KUM, Kolong Dunpoye juga mendesak pemerintah meningkatkan keamanan. Menurutnya meski wilayah mereka belum pernah mengalami serangan serupa, ancaman di daerah sekitar telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Negara bagian Plateau selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang kerap dilanda kekerasan antara kelompok petani dan peternak. Serangan berulang dalam beberapa tahun terakhir telah menelan ratusan korban jiwa meski operasi keamanan terus digelar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kekeringan berkepanjangan memicu krisis pangan di wilayah Karamoja, Uganda. Gagal panen dan kelangkaan makanan dilaporkan telah menyebabkan sedikitnya 16 orang meninggal dunia. Rekaman memperlihatkan suasana duka saat warga memakamkan salah satu korban kelaparan di sebuah makam berlapis batu. Lahan pertanian dan tanaman yang mengering menjadi gambaran nyata parahnya krisis yang melanda kawasan tersebut. Sejumlah warga mengaku sudah berbulan-bulan tidak mendapat hujan, sehingga seluruh tanaman gagal panen dan sumber penghasilan mereka hilang. Seorang warga bahkan mengaku kehilangan anaknya akibat kelaparan dan kini hanya bisa menunggu nasib serupa. Otoritas Penanggulangan Bencana Karamoja menyatakan, kekeringan mulai terjadi sejak bulan Mei. Bencana ini telah mempengaruhi lebih dari 4.000 kepala keluarga dan merusak lebih dari 4.000 hektar lahan pertanian di salah satu wilayah. Hingga saat ini sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia akibat krisis pangan ini. Pemerintah Uganda menyatakan bantuan pangan darurat telah didistribusikan ke daerah-daerah yang paling terdampak. Sementara pasokan bantuan tambahan sedang dipersiapkan seiring memburuknya kondisi. Menurut penilaian terbaru Integrated Food Security Base Classification atau IPC, hampir 473.000 penduduk Uganda saat ini menghadapi krisis ketahanan pangan akut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Shenyang di Provinsi Liaoning, Tiongkok Timur Laut dilanda banjir besar akibat hujan deras yang dibawa oleh topan Bavi. Ratusan ribu warga terpaksa dievakuasi, sementara pemerintah mengaktifkan status darurat banjir di seluruh wilayah terdampak. Rekaman drone memperlihatkan jalan-jalan kota Shenyang tergenang air. Puluhan kendaraan terlihat terendam dan ditinggalkan pemiliknya, sementara sejumlah kawasan permukiman dan pusat usaha turut terdampak banjir. Otoritas setempat melaporkan hingga Selasa pagi, lebih dari 365.000 warga telah dievakuasi di seluruh provinsi Liaoning. Curah hujan tinggi yang berlangsung sejak Minggu malam menyebabkan peningkatan debit sungai dan memperbesar resiko banjir di berbagai kota. Sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Shenyang, Anshan, Fushun, Liaoning, dan Tieling. Menurut Markas Pengendalian Banjir dan Penanggulangan Kekeringan Provinsi Liaoning, setidaknya 14 sungai telah melampaui batas siaga banjir. Sungai Hunhe, Qinghe, dan Puhe menjadi beberapa di antara aliran sungai yang debit airnya meningkat tajam hingga melewati ambang peringatan. Pemerintah provinsi mengaktifkan respon darurat banjir di seluruh 14 kota dan kawasan demonstrasi Senfu, kota Shenyang dan Fushun yang menjadi daerah paling terdampak menaikkan status darurat ke level tertinggi. Di Provinsi Jilin yang berbatasan dengan Liaoning, pemerintah setempat juga menghentikan kegiatan sekolah, transportasi umum, operasional bisnis, dan aktivitas industri di sejumlah wilayah menyusul meluapnya sungai akibat curah hujan yang sangat tinggi. Topan Bavi yang merupakan badai topan ke-9 di Tiongkok tahun ini sebelumnya mendarat 2 kali di pesisir Provinsi Zhejiang sebelum bergerak ke daratan dan membawa hujan lebat ke wilayah utara negara tersebut. Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok kembali mengeluarkan peringatan oranye pada Selasa dan memperingatkan potensi hujan lebat serta banjir susulan di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas kereta barang di Provinsi Golestan, Iran dilaporkan kembali normal setelah jembatan rel Aktakeh-Khan yang sebelumnya dikabarkan terkena serangan rudal kembali dapat dilalui.
Rekaman televisi SNN memperlihatkan sebuah kereta barang melintasi jembatan rel di Akala. Beberapa hari terakhir, struktur tersebut dilaporkan terkena serangan rudal jelajah. Kantor berita Farns menyebut jembatan Aktakekan terkena serangan pada Kamis lalu, namun berhasil dibuka kembali kurang dari 24 jam setelah kejadian. Meski demikian, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM tidak memberikan konfirmasi bahwa jalur kereta tersebut menjadi sasaran serangan. Sebelumnya, CENTCOM menyatakan telah menargetkan puluhan fasilitas militer Iran, termasuk sistem pertahanan udara, gudang rudal dan drone, serta infrastruktur logistik di sepanjang pesisir Iran. Di tengah memanasnya kembali konflik, Amerika Serikat juga mengumumkan pemberlakuan kembali blokade terhadap pelabuhan Iran yang memicu meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hamparan bunga lupin berwarna ungu, merah muda, dan putih mengubah padang rumput Gulmarg di Kashmir menjadi lautan warna yang memukau. Keindahan musim mekar yang hanya berlangsung singkat ini menarik minat wisatawan dan fotografer dari berbagai penjuru. Rekaman video memperlihatkan padang rumput Gulmarg dipenuhi hamparan bunga lupin yang mekar lebat. Para pengunjung tampak berjalan di antara bunga-bunga tersebut sambil mengabadikan momen melalui foto dan video. Sejumlah wisatawan mengaku datang ke Gulmarg setelah melihat keindahan bunga lupin melalui rekomendasi teman dan media sosial. Mereka menilai pemandangan alam yang dipadukan dengan cuaca sejuk menjadikan kawasan ini layak disebut sebagai surga di bumi. Viralnya foto-foto hamparan lupin di media sosial membuat Gulmarg semakin ramai didatangi wisatawan, keluarga, dan para pecinta fotografi. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk mengabadikan keindahan musim mekar yang hanya berlangsung beberapa pekan setiap tahun. This is my fourth visit to Kashmir in last 10 years, and this time especially I have come only for lupin class. That is something which is seasonal, which is wild, which is completely nature. You can't grow it as separate, but then and it stays only for I believe 1.5-2 months. You will not find these lupins anywhere else in India is what I believe. So lupin makes the valley completely purple, pink, white. It's a mix of beautiful shades and I believe it's splendid. Gulmarg yang secara harfiah berarti padang bunga, berada di distrik Baramulla, wilayah Jammu dan Kashmir. Kawasan ini terkenal sebagai destinasi ski saat musim dingin, namun berubah menjadi hamparan bunga berwarna-warni pada musim panas. Musim mekar bunga lupin biasanya berlangsung dari pertengahan Juni hingga akhir Juli. Selama periode tersebut, lereng-lereng hijau di bawah pegunungan Kashmir berubah menjadi landscape penuh warna yang menjadi daya tarik wisata alam di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kucing oranye bernama Biscuit tengah menjadi sorotan di dunia maya lantaran memiliki benjolan yang cukup besar pada hidungnya. Benjolan tersebut diketahui terjadi akibat sengatan tawon. Biscuit pun harus menjalani perawatan. Seekor kucing oranye bernama Biscuit viral di media sosial usai hidungnya membengkak hingga tampak jauh lebih besar dari biasanya. Bahkan sekilas wajahnya mirip dengan hewan bekantan yang memiliki hidung besar. Pembengkakan yang dialami Biscuit diduga dipicu oleh berbagai penyebab, salah satunya sengatan lebah yang kerap terjadi saat kucing mencoba bermain atau menangkap serangga. Selain itu dapat juga terjadi akibat infeksi jamur Cryptococcus yang menyerang area hidungnya. Kini Biscuit tengah menjalani masa pemulihan di Tijuana, Meksiko setelah kondisinya sempat memprihatinkan. Biscuit dijadwalkan menjalani CT scan untuk membantu dokter merencanakan operasi pengangkatan benjolan sekaligus rekonstruksi wajah. Selama proses penyembuhan, Biscuit menggunakan kerah pelindung atau e-collar agar tidak menggaruk area yang terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan peserta berlaga dalam kejuaraan dunia makan edamame tercepat di kota Nagaoka, Prefektur Niigata, Jepang. Kompetisi ini tak hanya menguji kecepatan, tetapi juga menjadi ajang untuk mempromosikan hasil pertanian lokal serta menumbuhkan apresiasi terhadap para petani. Para peserta berlomba untuk memisahkan biji edamame dari polongnya dan menyantapnya secepat mungkin.
Diiringi sorak-sorai dari para penonton, sejumlah peserta tampak mengenakan kostum berwarna hijau untuk merayakan identitas prefektur Niigata yang dikenal sebagai kerajaan edamame di Jepang. Hampir 400 peserta mengikuti kejuaraan dunia makan edamame tercepat yang memasuki penyelenggaraan ke-9 kalinya. Baik peserta individu maupun tim beranggotakan 3 orang diberikan waktu 100 detik untuk menghabiskan edamame sebanyak mungkin. Dalam perlombaan ini, kecepatan saja tidak cukup. Edamame yang tidak dimakan atau terjatuh ke tanah akan mengurangi nilai akhir, sehingga peserta dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian. Penyelenggara menjelaskan kompetisi ini digagas oleh komunitas petani muda sejak tahun 2016 untuk memperkenalkan edamame khas Nagaoka kepada masyarakat yang lebih luas. Ajang ini juga menanamkan nilai untuk menghargai makanan dan jerih payah para petani dalam menghasilkan panen berkualitas. をいかに早くして食べるかというイベントになりまして、ちょっと変わっている場所は食べ物に対して愛情を持って食べたいっていうのが気持ちがあります。農家の人に感謝したりとか、食べ物の人に感謝したりするのが大事であって、食べ残しであったりとか落っことしたりするとダメージがあるような大会になる。 Edamame khas Niigata dipanen saat tingkat kematangannya mencapai 70 hingga 80%. Metode ini dipilih agar rasa gurih alami atau umami tetap terjaga dan menjadi ciri khas produk pertanian daerah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi edisi hari ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Sahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.